Air mata Yuda. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 43. POV Author. Hampir setahun kami tinggal bersama. Gue udah muak, Al. Dia bukan laki-laki baik-baik. Sebenarnya nyokap gue merebutnya dari wanita lain. Itu menyakitkan, dan sangat memalukan. Karena dari kabar yang gue dengar, laki-laki itu meninggalkan istri dan anak-anaknya di kampung. Gue sangat benci, Al. Benci sekali, ungkap Yuda lagi. Ali yang mendengar itu dengan cepat memegangi dadanya. Dia mengalihkan pandangannya keluar. Tidak menyangka jika Yuda juga merasakan sakit itu. Andai saja Yuda tahu jika anak-anak malang yang ditinggalkan oleh Rahman adalah dirinya. Andai Yuda tahu gara-gara ibunya, mereka semua menderita. Mungkin Yuda tidak akan lagi mau menemui Ali. Karena malu. Manusia memang egois, Yud. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bahagia. Tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain, seru Ali yang dibalas anggukan oleh Yuda. Dia setuju dengan pendapat Ali barusan. Karena dia merasakan hal itu sekarang. Jujur, Al, sebenarnya gue malu. Malu banget punya nyokap kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, mungkin udah takdir gue kali ya, ucap Yuda sambil terkekeh-pelan. Miris sekali hidupnya. Kamu nggak sendirian, Yud. Sebenarnya aku bohong juga masalah lembur di kantor, balas Ali yang membuat kening Yuda mengernyit heran. Maksud lo gimana? Tanya Yuda penasaran. Iya, sebenarnya itu aku malas pulang. Lebih tepatnya nggak tahu mau pulang kemana, jawab Ali tertawa pelan. Lo kalau ada masalah cerita aja, nggak apa-apa. Gue dengerin, balas Yuda lagi yang masih fokus menyetir. Ternyata aku bukan anak kandung orang yang selama ini aku panggil ayah, Yud. Aku cuma anak tirinya, ucap Ali sambil menelan ludah yang terasa pahit. Sepahit kisah hidupnya kini, semoga ada pelangi setelah ini. Harapnya. What, lo nggak bercanda kan? Tanya Yuda terkejut. Ali membalasnya dengan menggelengkan kepala. Pandangannya kembali dia alihkan keluar. Rasanya hidup ini sangat tidak adil, tapi dia yakin jika Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuannya. Jika Tuhan saja yakin dia dapat melewati ini semua, kenapa harus meragu? Ali yakin, suatu saat akan ada titik bahagia yang membuat dia lupa dengan air matanya hari ini. Al, gue nggak tahu harus bilang apa. Ternyata kita senasib, ucap Yuda lagi sambil tertawa. Dia berusaha mencairkan suasana ini. Kamu benar, Yud. Kita senasib, jawab Ali lagi sambil menepuk bahu Yuda. Jadi sekarang bokap kandung lo di mana? Tanya Yuda lagi penasaran. Padahal tadinya dia berpikir jika Tuhan memberikannya cobaan yang begitu berat. Padahal nyatanya ada orang lain lagi yang masalahnya lebih besar. Ada, aku kenal, dan dia juga yang bilang sama aku semuanya. Berat sih sebenarnya, tapi entah mengapa ada rasa syukur mengingat dia ayah kandungku, jawab Ali lagi yang membuat Yuda semakin bingung. Kok gitu? Tapi bukannya orang tua lo udah pisah ya? Tanya Yuda lagi penasaran. Karena Ali pernah sekilas bercerita jika orang tuanya sudah pisah. Sebenarnya iya, ayah lebih memilih wanita lain daripada kami semua. Dia pergi dengan alasan tidak sanggup lagi memberi kami nafkah. Karena kami terlalu banyak, Ali kembali harus mengenang lagi ucapan Rahman yang membuatnya begitu sakit dan perih. Kembali dia memegangi dadanya dengan tangan terkepal. Ingin sekali rasanya dia pergi saja dari kehidupan ini. Jika bukan karena mengingat ibu, mungkin Ali sudah menghilang. Dia pergi dan menikah lagi dengan wanita yang lebih kaya. Rumah yang kami tempati dulu juga dia gadaikan demi wanita itu. Dia melempar tanggung jawabnya pada ibu seorang. Dan sekarang aku baru mengetahui fakta lain lagi tentangnya, lanjut Ali lagi. Yuda mendengar dengan antusias. Karena ini seperti dejavu, cerita Ali seperti berkesinambungan dengan hidupnya setelah Rahman datang. Dia adalah laki-laki yang membuat ibu dan ayah kandungku terpisah. Dia datang dan pergi seenak hatinya tanpa memikirkan bagaimana perasaan kami anak-anaknya. Makanya aku bilang tadi, ada sedikit rasa syukur karena ternyata darah yang mengalir di dalam tubuhku bukan darah darinya, ucap Ali lagi yang membuat Yuda menganggukkan kepalanya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin Yuda tanyakan. Tapi dia tahan, karena tidak ingin membuat Ali semakin bersedih. Dan sekarang aku tahu kenapa kamu memilih bekerja di usia yang sangat muda, seru Yuda salut. Ya begitulah. Saat ini ibu hanya bisa mengandalkan aku, karena adik-adik masih kecil, sambung Ali lagi. Dalam hati Yuda semakin salut melihat Ali, dia bangga memiliki teman seperti Ali.
Dan dari cerita Ali barusan semakin membuat rasa bencinya terhadap Rahman semakin memuncak. Apa semenderita ini anak-anak Rahman sekarang? Dari perjalanan hidup ini aku belajar, kalau hidup ini bukan hanya tentang kita. Karena efek dari setiap perbuatan yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi juga keturunan kita nantinya, ucap Ali lagi yang semakin membuat Yuda semakin bangga. Padahal yang menjalani semuanya adalah Ali. Tapi entah mengapa dia yang merasa bangga dan keren. Dia tidak menyangka jika Ali adalah panutan. Lo tahu nggak, Al? Tadinya gue mau ajak lo ke suatu tempat, ucap Yuda yang membuat Ali menoleh ke arahnya. Kemana? Tanya Ali penasaran. White, lo tunggu sebentar lagi kita nyampe, ucap Yuda sambil membelokkan mobilnya di tikungan trotoar. Ali terus mengamati kemana Yuda akan membawanya. Dia mengernyit heran melihat ke arah suatu bangunan yang masih terlihat banyak sekali manusia di sana. Mereka semua berpakaian tidak layak, Ali bahkan memalingkan wajahnya ke arah lain. Sontak membuat Yuda tertawa. Padahal mereka masih di dalam mobil, tapi Ali sudah ketar-ketir seperti kepanasan. Kamu mau ajak aku ke sini, Yud? Tanya Ali menatap tajam ke arah Yuda. Mendengar itu semakin membuat Yuda terpingkal. Dia memegang wajah Ali dan memaksanya melihat ke arah luar. Saat ini mereka berada tepat di depan pintu masuk diskotik. Yuda sering menghabiskan malam kelamnya di tempat ini. Selama ini tidak ada tempat nyaman untuk dia mencurahkan semuanya. Ini terlalu sakit jika hanya dipendam sendirian. Lo lihat dulu deh ke sana, ucap Yuda yang membuat Ali terpaksa menoleh. Astagfirullah, ucap Ali tiba-tiba karena terkejut saat melihat pasangan yang sedang berciuman di luar. Tanpa mempedulikan orang yang berlalu lalang di depan mereka. Haha, lo lucu banget sumpah. Polos banget, ejek Yuda lagi sambil terus tertawa. Dia bahkan sudah lupa dengan semua masalahnya tadi. Jahat banget kamu, Yud. Ternoda mata perawan aku kan, keluh Ali yang kembali membuat Yuda memegangi perutnya. Sakit karena tertawa terlalu lama. Lo lihat ini, ucap Yuda lagi sambil menyuruh Ali menunggu. Tit tit tit. Yuda membunyikan klakson mobilnya dengan keras sehingga membuat kedua pasangan yang sedang berciuman tersebut terlonjak kaget. Setelah itu Yuda kembali terpingkal karena melihat ekspresi mereka. Laki-laki itu menghampiri mobil mereka lalu memukul kaca mobil dengan keras menggunakan tangannya. Ali panik, dia sangat kesal dengan kelakuan Yuda yang sangat jahil. Gas, Yud. Gas, aku nggak mau ada masalah lagi sama orang lain, ucap Ali panik. Yuda sambil terus tertawa segera menginjak pedal gas. Meninggalkan tempat haram itu. Untung orang itu nggak ngejar, ucap Ali yang kembali melihat ke belakang. Lo tenang aja, Al. Kalau cuma satu orang mah gue sanggup ngeladeninya. Lo tenang aja, teman lo ini bisa diandalkan, ucap Yuda membanggakan diri. Tanpa dia tahu jika ilmu bela diri yang Ali punya sudah mumpuni. Tapi lo beneran belum pacaran, Al? Ciuman gitu, atau anu? Tanya Yuda lagi sambil mengerucutkan kedua tangannya lalu dibuat saling bersentuhan. Persis seperti orang sedang ciuman. Gak, aku nggak pernah pacaran, teman wanita juga nggak punya. Kecuali satu orang, ucap Ali mengenang Alea. Wanita itu telah mampu memporak-porandakan hatinya. Jantung Ali seakan copot hanya dengan menyebut namanya saja. Aku penasaran siapa wanita yang beruntung itu, ucap Yuda yang membuat Ali bungkam. Dia baru menyadari jika menyukai wanita yang sama dengan Yuda. Tadinya dia mau balas dendam melalui Yuda, namun kini niatnya berubah. Rahasia, ucap Ali sambil tersenyum membayangkan senyum Alea. Terserah deh, yang penting bukan Alea gue, ucap Yuda yang membuat dada Ali terasa sesak. Berkali-kali dia menarik nafasnya dengan susah payah. Dia menjadi bingung sekarang. Kita mau kemana nih sekarang? Lo sih tadi nggak mau turun, tanya Yuda lagi sedikit kesal. Nah, kalau gitu lurus aja dulu. Nanti di persimpangan depan belok kanan, ucap Ali yang dibalas anggukan kepala oleh Yuda. Mobil berbelok ke arah pekarangan masjid, ternyata Ali mengajak Yuda ke masjid. Itu membuat Yuda tercengang. Entah sudah berapa tahun dia tidak pernah lagi menginjakan kakinya di rumah Tuhan. Ayo, turun, ajak Ali sambil melepaskan sabuk pengaman. Membuka pintu kemudian turun dengan penuh semangat. Berbeda dengan Yuda, dia merasa tidak sanggup untuk turun. Yud, ayo, ajak Ali lagi mengetuk kaca pintu mobil. Yuda turun dengan perlahan, namun wajahnya seperti kebingungan. Al, gue nggak pantas di sini. Gue kotor, Al tolak Yuda dengan wajah memelas. Kita bersihkan di depan Allah. Dia Maha Pengampun, tidak ada manusia yang dia tolak saat kembali kepadanya.
Sekalipun dosanya sudah menggunung, ucap Ali menarik tangan Yuda. Mereka berjalan ke arah tempat wudhu khusus laki-laki. Melepaskan sepatu dan menaruhnya di rak yang sudah disediakan. Kamu masih ingat cara wudhu? Tanya Ali yang dibalas gelengan kepala oleh Yuda. Ali tidak tertawa ataupun senyum mengejek, dia malah menyuruh Yuda untuk mengikuti caranya berwudhu. Setelah siap, mereka masuk ke dalam masjid bersama. Di dalam masih ada beberapa orang yang sedang salat. Gue nggak bisa, ucap Yuda menggelengkan kepalanya. Matanya berair, Yuda menangis. Yud, ada aku. Aku ajarin, ayo, ajak Ali lagi. Namun langkah Yuda masih terhenti. Allah udah lupa mungkin sama gue, ucap Yuda lagi yang membuat Ali tersenyum. Bukan Allah yang melupakan kamu. Tapi kamu yang melupakan dia. Ayo, Allah sedang menunggu taubat kamu. Allah sedang menunggu kamu beribadah kepadanya. Allah sedang merindukan hambanya yang ingin bertaubat. Ayo, ajak Ali lagi yang membuat air mata Yuda mengalir dengan deras. Dia sesenggukan, tidak bisa berhenti menangis. Kadang Allah memberikan cobaan pada kita untuk membuat kita mengingatnya. Dia sedang berusaha membangunkan kita dari kelalaian. Bangun, berdoa meminta ampunan.